Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 5 September 2024 ya, tentunya di hari Kamis. Kita ulas dulu dari penerusan video yang kemarin, tentunya dimulai dari segi fundamental yang barusan rilis. Itu ada ADP, dan ADP-nya itu menurun. Ini ada revisi tadi juga dari datanya itu 111 diperkirakan meningkat menjadi 144, tetapi aktual yang rilis adalah 99. Jadi ini untuk ADP atau perubahan tenaga kerjanya ya, dari jam 19.15 tadi itu ada penurunan, tetapi ini bertolak belakang dengan klaim pengangguran yang barusan rilis juga. Data yang sebelumnya adalah 231 direvisi menjadi 232, perkiraan yang keluar adalah 231 tetapi aktual adalah menurun menjadi 227. Tentunya ini sedikit bertolak belakang dengan ADP-nya. Kemudian dari produktivitas non pertanian ini juga ada peningkatan yang signifikan dari 0,2% menjadi 2,5% ya. Kemudian data yang terakhir yang rilis nanti malam yang mesti diantisipasi atau difokuskan, tentunya ada indeks manajer pembelian dari segi jasa dan manufaktur 55.0. Ini adalah data yang sebelumnya diperkirakan meningkat menjadi 55.2, kemudian 51.4 diperkirakan sedikit menurun menjadi 51.3. Kalau misalkan data yang keluar nanti, kurang lebihnya ya, dua data ini jam 20.45 sampai dengan jam 21 atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Kalau misalkan dua data ini nanti semuanya adalah positif, ini tentunya dari segi indeks dolar time frame jangka pendeknya itu akan ngedorong untuk koreksi atau ke atas kembali, menguat dari segi jangka pendeknya. Tetapi kalau misalkan negatif semuanya, tentunya dari segi indeks dolar ini juga akan lanjut melemah. Selanjutnya adalah dari NFP-nya untuk besok ya. Jadi ini penting banget. Untuk besok ini ada 3 data selain NFP ya yang mesti diantisipasi, tentunya adalah yang pertama rata-rata pendapatan per jam diperkirakan ada peningkatan dari 0,2% menjadi 0,3%, tetapi kalau misalkan aktual yang rilis ternyata di atas 0,3%, tentunya adalah positif untuk USD. Kemudian dari NFP-nya itu sendiri 144 adalah data yang sebelumnya, dan juga ini data sebelumnya juga sempat direvisi juga ya. Kemudian ada perkiraan dan itu meningkat menjadi 164.0. Kalau misalkan surprise NFP kalau keluar di atas 164, tentunya ini akan positif untuk indeks dolar dan akan menguat secara signifikan. Dan terakhir adalah dari tingkat pengangguran yang sebelumnya 4,3% diperkirakan akan ada penurunan menjadi 4,2%. Kesimpulannya adalah 3 data yang besok rilis ini saling berhubungan yang akan dipakai untuk FOMC. Akankah memangkas suku bunga sebesar 25 basis point atau 50 basis point, atau tetap mempertahankan suku bunga yang akan dirilis di tanggal 18 September nanti ya. Jadi besok kemungkinan volatility tinggi, tetap waspadai. Kalau menurut saya kuncinya ada di 3 data di sini, rata-rata pendapatan per jam, NFP-nya di sini, kemudian yang terakhir adalah tingkat pengangguran di sini yang akan menjadi fokusnya sebelum nanti kalau misalkan data ini sudah keluar, baru nanti kita pikirin untuk yang selanjutnya, akankah itu nanti FOMC-nya itu akankah memangkas suku bunga sebesar 25 basis point atau 50 basis point, atau tidak ada pemangkasan setelah data besok yang akan keluar finalnya ini kemungkinan akan kelihatan ya. Kita bahas dulu dari segi teknikalnya. Untuk malam ini pergerakan untuk indeks dolar itu lanjut menurun, tetapi saat ini sudah memasuki zona tengah. Batas bawahnya itu ada di 100.98 ya, atau sebagai zona tengah pivot weekly itu berada di 101.14. Kalau misalkan malam ini daily close mampu tutup di bawah 100.98, ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah, kemungkinan masih berada di atas support pertama weekly yang berada di 100.72. Tetapi kalau misalkan daily close-nya itu tidak mampu tutup di bawah 100.98, kemungkinan akan bermain-main di antara 101.300 sampai dengan 100.98 ini untuk indeks dolar malam ini ya. Kemudian untuk gold, pergerakan gold itu meningkat atau naik secara signifikan, yaitu dampak dari segi fundamental yang barusan rilis. Tentunya ini masih belum selesai. Kalau misalkan data nanti 20.45 dan jam 9 malam waktu Indonesia Barat, kalau misalkan semuanya negatif, kemungkinan gold akan membuat all time high atau ATH baru. Data terakhir adalah di kisaran level area 2532 ya. Kalau misalkan dua data yang rilis nanti negatif, kemungkinan ini akan kedorong
ke atas lebih tinggi. Tetapi kalau dari segi teknikal, harga ini masih retest di level area resisten pertama weekly yang berada di 2523. Kuncinya adalah untuk malam ini saya akan fokusin di zona yang di blok hijau. Untuk entry posisinya saya masih belum ada entry posisi apapun, baik buy ataupun sell. Untuk entry yang kemarin SL plusnya sudah kena, tetapi re-entry lanjutannya yang di video kemarin itu kurang lebih di kisaran 2500 saya cancel, mengingat dari data yang sebelumnya dari segi fundamental yang rilis itu juga negatif untuk USD, jadi sudah tidak berlaku lagi. Kemudian untuk saat ini dari segi teknikal adalah zona pantaunya malam ini 2529 itu yang pertama, yang kedua adalah 2523 atau zona yang saya blok hijau di sini. Selama daily close tidak mampu tutup di atas blok hijau di sini, ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah menguji zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di antara 2515 sampai dengan 2506 atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Cuman untuk planningnya baik buy ataupun sell, untuk hari ini saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry posisi apapun, kecuali kalau misalkan dua data yang rilis nanti itu positif, kemungkinan saya akan re-entry sell. Cuman untuk stop loss-nya itu kemungkinan minim, dan untuk pengaturan lot kemungkinan saya akan nyari lot sekecil mungkin. Jadi zona pantaunya untuk gold malam ini adalah 2529 sampai dengan 2523. Kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atas 2529 sebelum NFP rilis besok, batas maksimal pantaunya adalah di 2540 terlebih dahulu, meskipun ada potensi level area batas overnya sebagai zona pantau untuk weekly-nya 2558 sampai dengan 2567, meskipun ada zona level area tersebut, tetapi masih ada batasan di 2540. Nanti kita lihatin dulu progresnya mampu atau tidak. Tetapi kalau misalkan daily close-nya itu tidak mampu tutup di atas 2529, hati-hati. Yang saya khawatirkan sideways dari segi time frame H1 ataupun H4 ini yang saya khawatirkan berlanjut. Jadi ada kecenderungan ini juga spek atas bawah ini juga bisa sampai dengan besok menjelang NFP rilis ya. Kemudian khusus untuk NFP besok, nanti kita lihatin dulu sebelum NFP itu posisi harga ada di mana. Contoh misalkan harga itu posisinya ada di tengah yang berada di kisaran 2511 sampai dengan 2515 ya. Kalau misalkan data NFP-nya itu positif, gold ini langsung akan kedorong ke bawah secara cepat menuju batasan overnya support 3 dan support 4 weekly yang berada di 2464 sampai dengan 2455. Itu kalau misalkan surprise data NFP besok yang rilis adalah positif. Tetapi kalau misalkan data itu negatif, arahnya adalah ke atas, kemungkinan 2558 sampai dengan 2567 akan diambil. Jadi tetap waspadai NFP besok ya. Kemudian kalau misalkan datanya ternyata netral aja, tidak ada perubahan yang secara signifikan ya, baik naik ataupun turunnya, ini hati-hati, bisa aja ini nanti spek atas bawah, dan sebelum tren berlanjut kemungkinan akan balik ke harga normalnya dulu sebelum NFP rilis, baru tren yang sebenarnya akan dimulai. Itu yang saya khawatirkan untuk pergerakan besok di hari Jumat. Cuman kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, kesimpulannya untuk gold hati-hati, zona pantaunya untuk malam ini lewat dari 2529, masih ada area 2540 batas maksimal pantaunya sampai dengan besok sebelum NFP rilis. Kalau misalkan daily close-nya tidak mampu tutup di atas 2529, tentunya saya khawatir kalau misalkan gold ini sedikit kedorong ke bawah menuju zona tengah di antara 2511 sampai dengan 2506 kembali. Jadi waspadai untuk pergerakan malam ini. Untuk entry posisi saya belum ada ya, jadi saya lebih prefer menunggu dua data yang akan tulis nanti beres dulu, baru prepare cari ancang-ancang day trade-nya akankah buy atau sell. Nanti penentunya adalah di jam 9 nanti, kurang lebih antara 20.45 dan jam 9 waktu Indonesia Barat ya, malamnya. Dua data ini yang akan saya ambil untuk day trade-nya. Kalau misalkan dua data ini adalah positif, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell, konteksnya adalah day trade, dan sebelum NFP rilis kemungkinan akan saya close. Tetapi kalau dua data ini nanti negatif, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup buy dengan target maksimal adalah di level area 2540. Jadi ini bisa dua arah, lepas dari 2529 ada potensi ke 2540, tetapi kalau misalkan level area sebagai physical price levelnya 2525 bertahan, ada potensi ini mungkin akan balik ke di antara 2511 sampai dengan 2506. Oke, ini untuk update sementara ya.
untuk gold, dan dari segi indeks dolarnya, dari sedikit fundamental juga, tetap hati-hati, sesuaikan dengan planning masing-masing. Kalau tidak sesuai, jangan paksa ke market ya. Jadikan video ini hanya sebatas referensi, jangan dijadikan sebagai patokan ya. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.